Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana keadaan relationship-nya kalian di saat ini. Oke, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Six of Swords ya, posisinya reverse. Berikut ada energi dari gitu. Oke, baik. Berikutnya ada energi dari Page of Cup reverse, kemudian ada energi dari kemudian ada di situ, dan berikutnya ada energi dari ini. Baik. Kemudian ada energinya di sini. Kemudian ada energinya di sini. Yap. Berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Ya, kalau Mari lihat begini ya, nampaknya kamu ini tuh kaum Gemini sedang mengusahakan agar kamu bisa terkoneksi baik ya, kembali dengan si dia. Dapat terkoneksi kembali dengan lebih baik bersama si dia. Nah, seperti itu. Jadi bisa-bisa ini adalah hubungan yang sudah sekian lama ya, sudah sekian waktu ada kayak jarak antara kamu dengan pasangannya kamu ini. Atau bahkan kalian ada modelnya itu tuh keterpisahan gitu ya. Jadi untuk beberapa tentu saja komunikasinya sudah sempat berhenti. Apalah itu jenis-jenis interaksi, komunikasi, pertemuan gitu ya. Itu tuh sudah sempat berhenti. Nah, di sini. Dan Mari lihat ada niatan dari kamu ya untuk coba kembali lagi dengan si seseorang ini, untuk rekonsiliasi lagi sama si dianya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak walau sudah terhenti kemarin, tapi ternyata henti itu tuh hanya sebatas jeda. Bukan yang benar-benar usai, udah benar-benar kayak selesai. Tidak, seperti itu. Ya, setidaknya walaupun kamu belum berencana untuk mengusahakan bertemu langsung dengan dia, mengusahakan niatannya kamu untuk bersama kembali dengan si dia, tapi itu tuh sudah menjadi wacana dari kaum Gemini. Itu yang Mari tangkap ya. Hanya mungkin kamu tunggu celahnya ya, kamu tunggu waktu yang tepat, momen yang tepat gitu ya, kamu melihat kesempatan. Nah, seperti itu ya. Dan kalau Mari lihat ini tuh wacana, nampaknya sudah wacana akan diwujud nyatakan. Energinya itu tuh ya, nampaknya udah adalah 90% ya. 90%. Jadi ini tuh bukan lagi kayak bentuk dari keraguan-raguan di situ, bukan. Ya, sudah dia tuh pasti gitu loh. Ya, pasti. Nah, memang tentu namanya energi ya, ada beberapa yang lambat mewujud nyatakan, ada yang tentu saja cepat. Nah, jadi tentu ada juga beberapa di sini yang sudah memulai aksi pendekatan. Gitu ya, kamu sudah mulai chatting dia, kamu sudah mulai nelfon dia. Ya, kamu sudah mulai mendekati dia, gitu. Nah, jika keterpisahan kemarin hari hanyalah sebatas terlepas secara emosional. Nah, tentu hanya terlepas secara emosional. Nah, berarti di sini tuh secara fisik kalian masih deket gitu ya. Misalnya kalau itu tuh status suami istri. Selayaknya suami istri itu tuh kan berada di rumah yang sama ya, di hunian yang sama gitu ya. Nah, kalau yang ternyata secara fisik masih tetap berjumpa, masih tetap bisa diakses gitu ya. Nah, di sini tuh pendekatannya kamu kepada dia, kamu bisa lebih perhatian ya ke si dianya ya. Nah, kamu lebih kayak mencoba hadir gitu lah. Hadir dalam hidupnya dia. Gitu ya. Kamu mulai kayak ngajak-ngajak dia ngobrol gitu ya. Kamu mulai kayak mau duduk deket dengan dia gitu ya. Lebih intens bercengkeramannya gitu ya, berbicaranya gitu. Kamu mulai menawarkan barangkali di situ tuh bantuan ke dia
Kamu mau kemana? Aku antar ya, gitu. Kamu di mana? Aku jemput ya, misalnya. Seperti itu ya. Jadi kayak mulai di sana. Kalau Mari lihat ada tindakan, tanda petik, tindakan baik ya dari kamunya kepada si pasangannya kamu ini, gitu. Nah ini juga kayak berangkat dari apakah kamu mulai sadar gitu ya, bahwa ya hubungan ini tuh sebenarnya masih worth it gitu loh, untuk diusahain gitu ya, atau bahkan untuk diperjuangkan gitu ya kalau bahasa dramatisnya gitu. Kamu mungkin sadari bahwa ya kamu juga masih cinta sama dia, masih ada rasa sayang di sana gitu. Kamu mulai sadar apa sih artinya tuh rumah tangga. Nah, seperti itu. Ya. Kamu mulai kayak melihat ada sesuatu yang baru, mungkin juga ini bisa ya, ada sesuatu yang baru dari dia yang membuat kamunya itu tuh jadi kayak hidup lagi tuh, getaran ya. Oh, ini orang kok cantik ya. Nah, jadi ada getaran ketertarikan lagi kepada si dia. Oh, dia kok makin ganteng ya, gitu. Ya, atau mungkin aduh ini orang kok kasihan banget ya. Nah, di sana hadir rasa iba di situ ya, bisa di sana. Karena Mari lihat di sini tuh kayaknya banyak alasan kamu ya. Banyak alasan kamu untuk mengusahakan kembali relationship ini. Gitu loh. Jadi bukan hanya kayak sebatas oh dia cantik, dia ganteng, tapi ada lanjutan-lanjutannya. Nah, di sana ya. Nah, dan inilah yang makin hari makin besar dorongan dari dalam dirinya kamu. Gitu loh. Untuk berinteraksi dengan seseorang ini, untuk memperbaiki keadaan bersama si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Nah, beberapa mungkin ada isu tentang diri sendiri kemarin hari, kenapa kamu memilih untuk tanda petik pergi dari dia. Nah, jadi di sini tuh berarti isu tentang diri sendirinya kamu, ya tentang diri sendiri itu tuh telah kamu lampaui di sana. Nah, entah itu karena isu ada insecure kah, ya, merasa tidak layak, merasa tidak pantas, gitu. Jadi ada datang rasa malu di sana, kecil hati di sana, gitu kan. Nah, jadi di sini tuh kamu sudah, katakan kamu sudah mulai mengidentifikasi dirinya kamu itu tuh dengan penilaian baru di situ. Ah, enggak lah, gue enggak jelek-jelek banget. Nah, jika kemarin isunya kamu adalah kamu sempat merasa dirinya kamu itu tuh buruk rupa mungkin ya. Nah, di situ ya. Jadi kalaupun dulu niatannya kamu menjauh dari dia, itu tuh karena kamu sakit hati, kamu kecewa sama dia, ya. Kamu kecewa sama keadaan, kamu kecewa mungkin sama orang yang juga terlibat dalam relationship-nya kalian ini. Nah, jadi bisa rasa sakit hati itu tuh sudah kamu sembuhkan. Rasa kecewa itu tuh sudah kembali netral. Nah, gitu ya. Jadi sehingga energi untuk berbaikan lagi dengan dia itu tuh yo ada, gitu ya. Walaupun katakan kalian di sana sudah sempat terpisahnya itu tuh sekian bulan atau bahkan bisa aja nih sekian tahun gitu ya. Nah, tapi di sini tuh durasi dari keterpisahan itu tuh tidak menjadi masalah ya bagi kamunya. Gitu loh. Jadi nggak kayak udah pisah kok 2 tahun gitu ya. Udah bercerai kok 5 tahun misalnya gitu kan. Nah, ada orang tuh kan yang berpikir ya sudahlah, move on aja lah, letting go aja lah. Gitu kan. Nah, tapi di sini tuh kamu tidak. Ya memang udah 5 tahun sih. Tapi justru boleh kamu jadikan durasi perpisahan itu menjadi sebuah alasan untuk cepat kembali bersama dia. Nah, di situ ya. Cepat untuk balikan lagi sama si dia gitu. Nah, memang juga di sini tuh ada kesadaran dengan rasa rindu gitu ya. Ada rindunya di situ. Jadi perlunya untuk melepaskan rasa rindu ini, itulah yang membuat kamunya akan mengambil langkah memulai pendekatan kembali dengan si dia gitu.
Namun ya, ini tuh bukan kayak karena kamu punya niatan baik ya, itikat baik dengan dia, lantas di situ itu dia akan paham sehingga dia menyambut kamu dengan begitu cepatnya. Ya enggak juga di sana ya. Karena seseorang ini tuh bisa sudah sempat dia kosong tentang kamu di dalam dirinya dia gitu ya. Bahkan kalau untuk berpisah, lanjutkan sajalah keadaan diem-dieman seperti ini dengan kamu. Itu tuh sudah menjadi ini ya, menjadi hal yang akan dia lakukan seperti itu loh. Ya, jadi jika kamu sudah mulai berpikiran untuk balik, kalau dia nyamah, ya nggak perlu balik gitu di sana. Sudah terlanjur dia beradaptasi dengan bagaimana kondisi keadaan kalian belakangan hari ini, gitu loh. Yang lebih banyak diemnya, yang lebih berjarak, gitu ya. Atau bahkan mungkin ya tadi, ya kondisi layaknya orang cerai, orang yang bubar pacarannya. Ya dia ya sudah seperti itu ya. Dia sudah kayak benar-benar tidak menghitung kamu lagi dalam hidupnya dia, gitu loh. Ya, kalau ini udah bercerai, kalau ini udah berpisah, gitu loh. Ketika niatannya kamu ada untuk balik, dia belum. Begitu secara singkatnya ya. Dia belum ada niatan untuk balik. Kalau prasangkanya dia ya memang sudah selesai dengan kamu, gitu loh. Nah, jadi bagi kalian yang akan memulai usaha untuk kembali dengan seseorang ini, ya kamu harus paham ya tentang situasinya dia. Supaya apa? Supaya kamu gak kecewa, supaya kamu gak menghentikan niatannya kamu. Kalau memang kamu mau kembali dengan dia kan gitu ya. Nah di sana yang perlu itu tuh paling ya kamu hanya kayak ya sabarlah gitu loh. Sabarlah untuk kemudian menunggu dia melihat apa niatannya kamu gitu ya. Mengkondisikan dirinya dia untuk mau terbuka lagi dengan kamu. Ya, ada proses lah di sana. Ada proses. Seperti itulah. Ya. Nah, jadi kayak kamu jangan urung niat gitu maksudnya Mari. Kamu jangan dulu cepet-cepet kayak urung niat, udahlah. Aku udah deketin dia, aku udah chatting dia, aku udah nelfon dia. Tapi dia malah masih dingin saja ke aku. Ya udahlah, enggak usah. Jangan juga kayak gitu. Tuh loh. Berikan dia kesempatan untuk memproses maksud dan tujuannya kamu. Ya, membiasakan diri kembali dengan perhatiannya kamu, kehadirannya kamu. Gitu, ya. Karena udah sempet soalnya tentang kamu itu tuh telah tiada dalam pikirannya dia, dalam perasaannya dia, ya. Perihal untuk harmonis kembali dengan kamu, perihal untuk baikan lagi, mesra lagi, mencintai kamu lagi, sudah sempat tiada. Yang ada dalam benaknya dia ya lebih melihat ya bahwa dia harus menerima bahwa kamu menjauh, bahwa kamu memilih berpisah ya, bahwa kalian sempat bercerai. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah mengatur ya, ngeset dirinya dia bisa tanpa kamu ya, sanggup tanpa kamu gitu, mulai mandiri gitu di sana. Tapi jika kamu melakukan pendekatan, memang kalau untuk penolakan, Mari lihat tidak ada itu ya penolakan yang keras gitu loh. Sekiranya kamu memulai dengan bersilaturahmi dulu lah gitu ya dengan si dia. Ya mungkin bukan sambutan yang riang gembira gitu kan, tapi setidaknya penolakan yang keras juga Mari lihat tidak ada gitu. Jadi artinya bahwa chance ya, kesempatan, kemungkinan untuk dia menerima kamu kembali ya masih tetap ada di sini. Gitu loh. Walaupun tidak besar ya, Mari jujur aja, walaupun tidak besar di sana. Katakan kalau misalnya itu di poin dari 1 hingga 10. Untuk saat ini, sementara waktu ini ya,
Ya ada di 3 atau di 4 saja memang dari 10 gitu. Tapi tidak usah pesimis gitu ya di sana, nggak usah pesimis. Lakukan aja terus, coba saja dulu gitu ya. Terutama kalau jika kamunya itu tuh masih single dan dia juga demikian ya. Apabila kalian masih dalam status berumah tangga gitu ya. Nah, tidak ada ruginya juga jika kamu mencoba untuk berbaikan kembali dengan si seseorang ini. Nah, demikian ya. Memang dia kalau untuk happy kah dia ketika kamu colek-colek dia, ya happy gitu. Tapi happy-nya bukan yang happy banget gitu ya. Model yang happy gitu di sana. Dan untuk sampai saat ini, Mari agaknya ragu ya. Jika dia benar-benar sudah memahami tujuan baiknya kamu ini. Gitulah. Mari ragu di situ. Jadi boleh ya upaya kamu yang meyakinkan dia lah gitu loh. Meyakinkan dia di sini. Untuk memberikan kesempatan kepada hubungan kalian. Gitu ya, memberikan kesempatan kepada kamu dan dia untuk mencoba kembali. Gitu ya. Ya tunjukinlah niatan-niatannya kamu itu di sana. Karena kalau kamu nggak tunjukin, ya mana dia tahu? Ya taunya dia mungkin kamu hanya sebatas say hello saja. Gitu ya, hanya sebatas basa-basi doang, gitu loh. Di sana ya. Jadi masih butuh waktu memang kamunya dengan maksud dan tujuan kamu ini kepada si dia. Ya, butuh waktu untuk mendapatkan hasil. Ya. Butuh waktu mendapatkan hasil, tapi jangan tunda waktu untuk memulai aksinya kamu di sana. Kalau kamu kayak kemudian hanya sebatas wacana saja dulu untuk di saat ini ya, terus kamu yang kayak berharap-harap gitu, semoga tanpa kamu berinisiatif mendahului, si dianya yang datang ke kamu, si dianya yang memulai interaksi dengan kamu. Nah, kalau menurut Mari, harapannya kamu yang demikian itu tuh kok kayaknya ini justru memperlambat ya. Memperlambat kamunya kembali berbaikan dengan seseorang ini. Karena kalau Mari lihat energinya dia ke kamu nampaknya belum ada. Ya, setidaknya sampai saat kamu menyaksikan video ini ya. Gitu. Belum ada niatannya dia katakan untuk chatting kamu duluan, nelfon kamu duluan gitu. Dengan tujuan perihal tentang percintaan ini ya. Mungkin kalau untuk hal-hal lain, hal-hal formal, katakan apabila kalian rekan kerja, barangkali yang membahas tentang pekerjaan, ya dia bisa aja masih mau gitu ya. Nah, yang maksudnya Mari di sini tuh memulai untuk interaksi tentang asmara ini. Nampak-nampaknya Mari dia ya ndak ada rencana sih. Ndak ada begitu gambaran dari si dia. Itu ya kalau Mari tangkap melihat dari energi kartu tarotnya. Gitu loh. Makanya kalau untuk menunggu rasa-rasanya kurang cocok dah. Gitu ya. Untuk berharap-harap maunya dia ya tiba-tiba nelfon kamu, tiba-tibanya dia nongol, assalamualaikum ke hadapannya kamu gitu ya, ke rumahmu di situ. Ya, jadi kayak di sini tuh bukanlah waktunya untuk berharap ya, tapi untuk mengambil tindakan. Begitu ya Gemini. Karena makin kamu kayak menunda-nunda, ya bisa jadi dia makin kuat ya programnya dia untuk membiasakan diri tanpa kamu. Jadi makin lama kamu mendiamkan diri, mendiamkan hubungan ini, ya dia bisa aja membuka diri kepada orang lain seperti itu ya. Dan benar-benar kayak melegalkan, ngecap gitu ya, kamu dengan dia end. Seperti itu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, berikut energi dari Taurus, Libra, kemudian hadir energi dari Capricorn, kemudian ada energi dari Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius hadir di sini. Berikut energi dari Virgo dan Aquarius menutup bacaan kita kali ini ya.
Oke lah, baik itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.